Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan, angkatan 2018. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3, kelas 4. Simak baik-baik ya videonya. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak mengecek apakah semuanya hadir dalam kelas. Luar biasa juga, semuanya hadir. Baik, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat adik-adik pahami bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini adalah tentang bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu menyimpulkan inti dari suatu cerita, serta kalian dapat mengidentifikasi pentingnya penggunaan teknologi bagi pelestarian sumber daya alam, serta kalian dapat melakukan langkah-langkah gerakan tangkisan pada seni bela diri. Mari kita masuk ke dalam materi. Nah, coba adik-adik perhatikan pada buku adik-adik mengenai cara pembuatan kertas. Ada pada teks, mari kita membaca bersama-sama. Kertas merupakan sebuah benda umum yang sering kita jumpai baik di rumah, di sekolah. Bahan baku kertas yaitu kayu yang mengandung banyak serat dan sedikit air. Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan kertas? Apa ada yang tahu? Nah, proses pembuatan kertas ialah yang pertama, kayu diangkut ke pabrik untuk diolah. Bahan baku kayu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah alat. Di dalam alat ini, kayu diberi tekanan dan panas. Beberapa jam kemudian, kayu berubah menjadi bahan lunak seperti kapas. Inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Setelah keluar dari alat yang tadi, bubur kertas dicampur air, kemudian diawetkan pada mesin yang disebut kotak kepala. Kemudian kertas dikumpulkan menjadi gulung-gulungan raksasa dan dikirim ke luar pabrik. Bahan kayu yang terbentang berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang kemudian ditanami kembali. Nah, dari teks tersebut, apakah adik-adik tahu mengenai pembuatan kertas? Coba adik-adik buka pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku adik-adik dan kemudian adik-adik menjawabnya. Nah, ternyata barang yang kita pakai merupakan hasil dari karya suatu pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pula yang menghasilkan jasa. Benda yang dihasilkan dari suatu pekerjaan juga memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam. Oleh karena itu, kita wajib melestarikan sumber daya alam yang dikaruniai oleh Tuhan untuk manusia. Nah, coba adik-adik perhatikan di tabel yang ada pada buku adik-adik. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Lihat perintahnya, tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Nah, kita jawab contoh nomor 1, Bapak bantu jawab, yaitu pekerjaan apa? Ya, pintar sekali, itu adalah tukang kayu. Nah, atau bisa juga tukang bangunan karena dia membawa kayu, alat-alat ya. Nah, barang yang dihasilkan berupa ya banyak ya, meja, kursi yang terbuat dari kayu. Bahan asal benda yaitu ya pintar, yaitu kayu. Nah, jenis barang atau jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu ya pintar, berupa tanaman ya atau pohon. Nah, selanjutnya adik-adik jawab sendiri yang ada di buku adik-adik. Nah, jika adik-adik sudah menjawab yang ada pada tabel-tabel, mari kita amati pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, pertanyaan nomor 1, jenis sumber daya apa saja yang bisa dimanfaatkan? Nah, seperti yang tadi kita lihat ya, jenis sumber daya alam yaitu berupa kayu yang dapat dijadikan bubuk kertas
atau kursi atau meja. Yang kedua, bagaimana cara menghemat barang yang ada agar ketersediaan sumber daya alam tetap terjaga? Ya, tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana cara menghemat sumber daya alam. Contohnya tadi yaitu kertas, di mana sumber daya alamnya itu berupa pohon, ditanami kembali. Nah, selanjutnya kita akan berlatih silat. Bapak ingin adik-adik semua memperhatikan gerakan-gerakan dasar yang Bapak lakukan. Yang pertama yaitu tangkisan dalam pencaksilat, berupa tangkisan dalam. Tangkisan dalam dapat dipraktekkan seperti kaki dibuka lebar, kaki adik-adik dibuka lebar, kemudian sejajar dengan bahu, kaki sejajar dengan bahu, kemudian tangan kiri atau tangan kanan adik-adik dikepal seperti ini, dan kemudian tangan kanan berlawanan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, adik-adik salah satu mengepalnya ya, tangan kiri atau tangan kanan, kemudian disilangkan seperti ini. Mau yang kiri di depan atau yang kanan di depan boleh. Jadi mana menurut adik-adik yang kuat? Jadi kaki adik-adik buka selebar bahu ya, bahu. Kemudian tangan kiri atau tangan kanan yang dikepal, lalu disilangkan seperti ini. Selanjutnya tangkisan luar. Nah, tangkisan luar ini berlawanan dengan tangkisan dalam. Tangkisan luar ini sama seperti tadi, kaki adik-adik dibuka selebar bahu, kemudian salah satu tangan adik-adik dikepal seperti tadi dan membentuk sudut siku-siku seperti ini, dan tangan yang berlawanan yang tidak dikepal adik-adik seperti ini. Ini untuk melindungi dada adik-adik, dan yang ini untuk menahan serangan dari luar. Selanjutnya tangkisan atas, di mana tangkisan atas ini berbeda dari tangkisan dalam dan luar, yaitu di mana kaki adik-adik tetap dibuka selebar bahu seperti tadi, dan salah satu tangan diangkat ke atas dan dikepal untuk menangkis serangan seperti ini. Kemudian kaki adik-adik yang tadi dibuka dimajukan, misalnya kaki kiri dimajukan ke depan atau kaki kanan, kemudian tetap seperti ini. Nah, dari gerakan seperti ini yang pertama, kemudian adik-adik membentuk seperti ini. Ini yang digunakan untuk tangkisan atas, karena tangan adik-adik yang menahan dari atas, tangan kiri seperti ini untuk menahan perut. Kemudian tangkisan bawah. Nah, tangkisan bawah ini berlawanan juga dari tangkisan atas. Kaki adik-adik tetap dibuka selebar bahu, kemudian bentuk seperti ini, mau tangan kiri yang dikepal atau tangan kanan yang dikepal. Kemudian adik-adik, nah tangan yang dikepalnya itu ke bawah. Nah, seperti ini, tangan yang dikepal di bawah, kemudian kasih searah dengan kaki yang adik-adik mau bengkokkan ya, bahunya juga. Nah, sekarang adik-adik tahu bagaimana cara mempraktekkan tangkisan-tangkisan mengenai gerakan dasar dari pencaksilat. Silahkan adik-adik praktekkan di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memberi kesimpulan bahwa tadi kita sudah belajar mengenai mengidentifikasi isi dari cerita teks. Yang kedua, kita juga sudah mengidentifikasi mengenai pentingnya ketersediaan sumber daya alam bagi pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, kita juga sudah tadi melatih gerakan-gerakan dasar dalam pencaksilat. Nah, Bapak ingin memberikan kalian tugas untuk di rumah, yaitu perhatikan barang-barang adik-adik yang ada di rumah. Sumber daya apa saja yang ada di lingkungan rumah adik-adik sekalian. Bagaimana caramu dan keluargamu untuk menghemat atau menjaga sumber daya alam tersebut supaya tidak habis begitu saja. Diskusikan dengan orang tua adik-adik dan sampaikan kepada Bapak ya di pertemuan selanjutnya. Baik, cukup sekian pertemuan kita. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak.